Pada praktikum 1 kita akan menggunakan beberapa bahan dan alat, yaitu pertama kita akan menggunakan milimeter block, penggaris, terus pensil, menghapus dan juga busur dan pulpen untuk tambahan untuk menebalkan. Nah, tujuan dari praktikum ini sendiri untuk kita mengerti perbedaan dari struktur bidang atau struktur garis dan serta istilah-istilah lainnya. Terus juga kita mampu menggunakan kompas dan juga kita mengetahui bagaimana sih kita mencari true depth menggunakan cara ortografik, terus trigonometric solution, dan misalnya kita dikasih tahu ada dua apparent depth. Nah, kita langsung mulai. Wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, ataupun selamat malam. Nama saya Muhammad Irdan, MPM 20065245110. Kali ini saya akan menjelaskan tentang praktikum minggu 1 geologi struktur. Nah, pada soal pertama kita telah mengetahui di sini apparent depth-nya 20 derajat dengan N 62 derajat ke arah west. Terus strike-nya N 67, ini ada ralat, ini yaitu 67 east ya, 67 east. Berarti kita ditanya true depth-nya. Terus langkah pertama kita akan mencoba mengerjakan dengan orthographic projection. Terus setelah itu kita akan compare pada cara trigonometric solution. Nah, kita sudah buat langkah pertamanya, kita sudah buat ini garis kuadrannya. Terus kita akan membuat strike dulu ke arah N67 east, berarti daerah sini 67 east. Nah, pada ini kita sudah mendapatkan strike-nya di sini. Sekarang kita akan melanjutkan menggambarkan sebuah apparent depth dan depth-nya. Pertama kita gambar yang ini dulu, N62W, berarti arah sini, seret ke arah W. Terus nanti kita timpa dengan depth yang 20 derajat ini di atas sini. Nah, mari kita gambar dulu. Nah, setelah kita sudah menggambar apparent depth-nya, sekarang kita akan anotasikan. Pertama di sini kan ini tadi ada garis strike, kita udah kasih nama di sini. Terus di sini kita kasih nama, yaitu ini tadi yang N62 yaitu F1, kita kasih anotasi, dan di sini F2 yang 20 derajat. Nah, langkah selanjutnya kita akan membuat garis tegak lurus 90 derajat dari strike menuju bidang F1 ini. Caranya sisa kita ambil ini aja, tarik 90 derajat, pokoknya sampai menabrak pada garis F1 ini, seret 90 derajat. Nah, pada ini F1-nya sudah kita strike-nya sudah kita tarik garis lurus ke F1 sebesar 90 derajat, berarti di sini kita anotasikan ini sebesar 90 derajat. Nah, pada di sini ini kan titik pertemuannya. Selanjutnya kita akan tarik ini F1 titik pertemuan ini ke F2 90 derajat lagi di arah sini untuk menabrak. Nah, ini kita sudah gambar nih tegak lurus tadi dari F1 ke F2 sini. Nah, ini kan tadi berupa simbol tegak lurusnya ya. Nah, pada pertemuan ini F1 sama F2 ini kita ukur penggaris. Nah, ini saya sudah ukur D-nya tuh 1,7 cm. Kita tulis dulu D-nya 1,7 cm. Selanjutnya pada proyeksi yang antara titik ini, yang siku-siku kedua ini, kita akan membuat sebuah garis refleksi yang searah dengan strike, yaitu nanti arahnya ke sini kita menggunakan tegak lurus 90 derajat. Nah, pada proyeksi garis refleksi tadi yang searah dengan strike-nya, kita jangan lupa menggunakan ukuran D 1,7 cm ini, yaitu sebesar ini D 1,7. Nanti kita akan langsung menariknya ke yang ada ini nih, ke siku-siku pertama tadi. Nah, langkah terakhir ini kita akan mengukur sudutnya dari sini F1 ini dengan yang tadi tarikan dari refleksi tersebut. Kita ukur berapakah ini, dan ini menghasilkan nilai deep true-nya. Jadi ini hasilnya adalah true depth-nya 23 derajat. Oke, kita akan mengetahui bagaimana cara trigonometric solution ini berjalan. Pertama kita akan buat garis ininya dulu, Cartesian-nya. Nah, di sini kita tahu bahwa strike-nya itu di sini kan N67E, kita bikin di sini, terus dengan F1-nya tuh apparent depth-nya di sini N62, terus kita tambah 20 derajat ke sini, yaitu A menjadi A. Kita tahu sendiri bahwa beta sendiri mendapatkan derajatnya tuh dari garis strike ini dengan garis A ini. Nah, di sini ada caranya. Di sini kita tahu 20 derajat,
ke sini tuh 62 derajat berarti 42 derajat. Di sini ada 67 derajat berarti 62 kurang 20 tambah 67 itu 109 derajat. Nah, sisa kita masukkan aja ke hitungan. Di sini kita udah tahu betanya 109 derajat. Kita mencari true dip di sini. Menggunakan rumus tan delta yaitu sama dengan tan alfa dibagi sin beta. Tan delta menjadi tan 20 derajat per sin 109 derajat. Di sini kita sudah hitung dengan kalkulator dan dapat di sini terus buat true dipnya dengan trigonometric solution yaitu 21 derajat. Nah, begitu juga kesimpulannya di sini 21 derajat dan 63 derajat tuh dari ortografik tidak terlalu jauh berbeda ya. Jadi masih bisa dianggap bahwa kisaran true dipnya itu yang sebenarnya itu antara 21 sampai 23 derajat. Oke, selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai soal nomor 2 yaitu dimana kasusnya kita hanya mengetahui di sini apparent dip 1 dan apparent dip 2 dengan sebesar 20 derajat n 10 derajat W dan apparent dip 2 itu 32 derajat n 85 derajat W. Di sini kita akan mengetahui gimana sih kita bisa dapetin true dip sama strike-nya dari apparent dip 1 dan 2 ini. Pertama kita ada dua cara yaitu pertama orthographic projection yaitu dengan membuat garis kartesian nanti di sini. Oke, selanjutnya kita sudah membuat garis kartesian ini, kita akan membuat sebuah apparent dip 1, garis apparent dip 1 dan apparent dip 2. Yaitu di sini kita menggunakan n 10 derajat W dan n 85 derajat W. Mungkin kalau misalnya kita lihat-lihat dari sini tuh n 10 derajat W itu sekitar sini ya, n 10 derajat W itu sini 10 dan n 85 derajat W itu di sini. Oke, setelah kita sudah buat garis yang ini n 10 derajat W, kita notasikan dulu di sini n 10 derajat W dan di sini n 85 derajat W. Nah, setelah itu kita akan membuat garis yang ini apparent dip 1 20 derajat dan 32 derajat. Oke, langkah selanjutnya setelah kita sudah membuat ini garis ini yaitu kita tandai anotasi F1 dan juga F2 di sini, terus jangan lupa beri sudutnya di sini 20 sama 32. Oke, sekarang kita akan membuat sebuah garis proyeksi lagi dari apparent dip ini, apparent dip 1 ke F1-nya sebesar 90 derajat. Seperti ini. Nah, ini kita samain sebesar 90 derajat. Oke. Nah, kalau sudah digaris seperti ini kita dapat D 1,5 cm. Nah, sekarang kita akan proyeksikan lagi dari N85 ke F2, kita bikin lagi. Cuma sebesar D-nya tuh 1,5 cm, tetapi secara tegak lurus. Baik, kalau sudah seperti ini, kita sisakan menyambungkan dari apparent dip 1 ini dengan apparent dip 2 di sini. Kita akan bikin garis dengan bantuan di sini, oke, sekitar sini. Nah, ini gunanya nanti untuk mencari strike. Nanti kita akan bikin garis bantu juga di sini searah north seperti ini. Nah, ini dia penampakannya kalau misalnya kita sudah sambungkan garis ini dan kita beri garis bantu searah north ya. Nah, disinilah letak strike-nya ya, di sekitar sini. Kita beri tanda mungkin di sini. Setelah saya cari tadi sudah saya ukur menggunakan busur. Ini sekitar 24 derajat. Oke, kalau sudah seperti ini kita sisa membuat garis saja sebesar 1,5 cm ke arah sini. Ini kan dari tadi yang garis kita sambungkan dengan apparent dip 1 dengan apparent dip 2. Nah, kita bikin di sini garis 1,5 cm. Nah, kalau sudah menjadi garis seperti ini, seperti segitiga ini, sisa kita ukur nih pada di sininya, sekitar sini sama sini. Dan ini sudah saya ukur yaitu true dipnya 31 derajat. Oke, setelah kita tadi sudah mengetahui dari orthographic projection yaitu strike-nya 24 derajat dan true dipnya 31 derajat, karena kita akan compare menggunakan trigonometric solution. Langkah pertama yang akan kita lakukan yaitu kita menuliskan dulu apa dulu yang diketahui, kan mencari ini tan sudut antara theta 1 dan true dip. Kita masukkan rumus ini, kosekan theta dikali cot alpha 1 dikali tan alpha 2 dikurang cos theta. Kita masukkan rumusnya, kita dapat di sini 56,5 derajat. 10 derajat kurang 56,5 derajat itu 293,5 derajat. Yang lebih dari 90 derajat maka rumusnya itu depth direction dikurang 90 derajat. Di sini 293,5 dikurang 90 derajat itu 203,5 derajat. Nah, kita konversi dari 203,5 derajat itu ke kuadran 3, yaitu di sini dikurang 180 yaitu sama dengan short 23,5 derajat. Kan lagi mencari true dip yaitu atau tan delta. Tan alpha 1 dibagi sin beta kita masukkan dan dapat 33,4 derajat.